Bab 2391. Apa kamu tidak akan berani? Ronnie pun terkejut. Dia merasa percaya diri karena Arthur dan keluarga Bumlar dengan enggan menyelamatkan nyawanya setelah mendengar ancaman ayahnya. Yang membuatnya bingung, Iwan tidak menyerah untuk menghukumnya dan ini membuatnya lengah. Kamu akan segera mengetahui apakah saya berani melakukannya atau tidak, Ronnie. Kamu bermitra dengan Joel untuk membunuh Tuan Jonas. Sebelum menjebak saya atas pembunuhan tersebut, sudah waktunya kita menyelesaikan masalah ini. Iwan berkata dengan dingin sebelum berjalan menuju Ronnie dengan langkah panjang. Meskipun keluarga Bumlar memutuskan untuk mengampuni Ronnie demi kebaikan yang lebih besar, Iwan berhak atas keputusannya sendiri. Ronnie dan Joel menjebaknya dan menyebabkan dia hampir dibunuh oleh Arthur. Iwan tidak melupakan apa yang mereka lakukan dan setelah semua keluhan yang ditimbulkan Ronnie padanya, tidak mungkin Iwan melepaskannya semudah itu. Tentu saja, untuk mencegah keluarga Bumlar menghadapi pembalasan Bos Selatan, Iwan tidak bermaksud membunuh Ronnie, tapi Iwan pasti akan menghancurkan kekuatannya. Jangan repot-repot mencoba menakutiku, Iwan. Aku memperingatkanmu jika kamu berani menyakitiku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Ronnie berpura-pura percaya diri dan mencoba mengancam Iwan agar menyerah dengan menggunakan nama ayahnya. Namun dia segera teringat bahwa ayahnya bukan tandingan Iwan, dan menambahkan dia tidak akan hanya mengincarmu, dia juga akan mengincar Pari dan wanita lain juga. Jika kamu menumpangkan tangan ke arahku, kalian semua akan mati. Seorang pecundang seperti Bos Selatan bisa melakukan hal seperti itu? Lelucon yang luar biasa. Iwan mencemooh ancamannya. Keluarga Bumlar memiliki banyak keturunan yang perlu mereka lindungi, dan masuk akal jika mereka harus berhati-hati saat berada di sekitar Bos Selatan. Di sisi lain, Iwan tidak akan rugi banyak dan tidak takut sama sekali pada Bos Selatan. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatan energi potensialnya, Bos Selatan terluka parah dan tidak akan pulih tanpa istirahat beberapa bulan. Karena Iwan mencapai fase tak terkalahkan dari tahap menengah alam yang munah, dan seberapa cepat dia meningkatkan kekuatannya, kemungkinan besar Iwan telah mencapai tahap air alam yang munah atau bahkan tahap puncak alam yang munah pada saat itu, dan tidak perlu takut pada Bos Selatan. Tari dan teman-teman wanita yang lain bagaimanapun adalah kelemahan terbesarnya dan dia menganggap cukup khawatir kalau Bos Selatan akan mengincar mereka. Meski begitu, Iwan sudah memikirkan solusinya. Iwan bermaksud merekrut beberapa bawahan lagi di tahap yang munah atau mencoba yang terbaik untuk memperkuat kekuatan Henry dan Candil sehingga mereka mampu melindungi para wanita dari Bos Selatan. Jangan mendekat. Hati Ronnie tenggelam saat melihat Iwan tidak takut pada Bos Selatan. Saat Iwan mendekat, darahnya menjadi dingin dan rasa sombong di wajahnya menghilang tanpa bekas. Bab 2392. Ronnie, kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Aku akan memiliki sebagian dari dirimu untuk saat ini. Iwan mendengus dan mendaratkan tendangan kuat ke arah si poin milik Ronnie. Tidak! Ronnie berteriak, suaranya menghilang saat dia meratap. Kekuatannya menghilang saat energi si poin miliknya dihancurkan. Khawatir Iwan akan membunuh Ronnie, Arthur melangkah maju. Tuan Busnadi, mari kita selamatkan nyawa Ronnie untuk saat ini. Kita bisa menunggu sampai Bos Selatan tewas. Iwan dan keluarga Bumlar berada di kapal yang sama, dan jika Iwan secara tidak sengaja membunuh Ronnie, Bos Selatan akan membalas dendam pada Iwan dan keluarga Bumlar. Meskipun Iwan tidak perlu takut pada Bos Selatan, hal yang sama tidak berlaku untuk keluarga Bumlar. Karena mempertimbangkan keselamatan anggota lainnya, Arthur tidak bisa membiarkan Iwan membunuh Ronnie. Karena keluarga Bumlar tidak akan berdaya jika Bos Selatan memutuskan untuk membalas. Kesimpulannya, yang terbaik adalah membiarkannya berlalu untuk saat ini. Saya mengerti. Iwan mengangguk dan melepaskan Ronnie. Datang, bawa Ronnie dan Joel pergi. Arthur melambaikan tangannya berniat membawa keduanya kembali ke rumah keluarga Bumlar dan berurusan dengan Joel nanti. Ya, beberapa anggota keluarga Bumlar mengindahkan perintahnya dan segera menangkap Joel dan Ronnie. Dengan itu rangkaian acara akhirnya berakhir. Ayah, ini sudah berakhir sekarang. Tuan Busnadi terluka beberapa kali sebelumnya dan kita harus kembali agar dia bisa beristirahat, kata Aulus. Tunggu. Arthur bergumam sambil berpikir sebelum mendekati Iwan.
Saat berikutnya, Arthur berlutut di depan Iwan. Ketua Gumelar, apa yang kamu lakukan? Karena kaget dengan tindakannya, Iwan langsung berusaha membantu Arthur berdiri. Namun Arthur jauh lebih kuat daripada dirinya dan dia tidak bisa memaksanya, tidak peduli seberapa keras Iwan berusaha. Tuan Busnadi, terima kasih untuk ini. Kaulah yang menemukan pembunuh Yonas. Kamu bahkan mengalahkan bos selatan dan Raja Iblis sendirian. Jika kamu tidak melakukannya, siapa yang tahu kemalangan apa yang menanti kita, kata Arthur dengan sungguh-sungguh. Ketua Gumelar, Anda terlalu baik. Saya hanya melakukan tugas saya, kata Iwan. Tidak, tolong biarkan aku menyelesaikannya. Aulus dan aku jatuh ke dalam perangkap Roni dan salah mengira bahwa kamu sebagai pembunuhnya. Aku bahkan melukaimu dan nyaris membunuhmu. Aku harus meminta maaf kepadamu atas hal ini. Mohon maafkan kami. Dia lalu menoleh ke arah Aulus dan meraung. Aulus, kemarilah, berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Busnadi. Oke. Aulus ragu-ragu sejenak sebelum mendekat untuk berlutut di depan Iwan. Bab 2393. Tuan Busnadi, aku salah besar karena menyalahkanmu. Mohon maafkan aku, kata Aulus dengan rasa bersalah. Dia tidak berinteraksi dengan Iwan berkali-kali sebelumnya dan sejak Iwan masih muda dia tidak begitu menghormatinya. Namun karena menyaksikan dampak kuat dari kekuatan energi potensial Iwan, Aulus menyadari bahwa Iwan jauh lebih tangguh daripada yang pernah dia bayangkan. Dulu ketika dia dan Arthur salah menuduh Iwan bisa saja menggunakan kekuatan energi potensial untuk melawan mereka, tetapi dia menelan harga dirinya dan tidak melawan sama sekali. Selain itu, dia bahkan membalas kebencian mereka dengan kebaikan dan membantu mereka mengungkap penyebab kematian Yonas. Kebaikan itu saja yang patut dihormati. Seketika Aulus diliputi rasa bersalah dan rasa hormat terhadap Iwan. Ketua Gumelar, Tuan Gumelar, Anda hanya ditipu. Jangan salahkan diri Anda sendiri. Itu sudah terjadi di masa lalu dan saya tidak menyalahkan Anda karenanya. Silakan bangun, kata Iwan sebelum membantu keduanya berdiri. Tuan Busnadi, terima kasih telah memaafkan kami. Arthur tersenyum penuh terima kasih. Dengan itu kesalahpahaman antara keluarga Gumelar dan Iwan terselesaikan sepenuhnya dan hubungan mereka kembali normal. Agus, aku bodoh karena mengusirmu. Kamulah yang mendukung Tuan Busnadi dan mencegah Aulus dan saya melakukan kesalahan besar. Sekarang kebenarannya terungkap. Kamu dan anggota garis keturunan pertama akan mengemasi barang-barangmu dan pulang bersamaku, kata Arthur. Tentu, Agus tersenyum. Aku juga punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Keluarga, semua anggota keluarga Gumelar, perhatikan kata-kataku. Mulai saat ini dan seterusnya, Agus akan menjadi pemimpin baru kalian. Dia akan memimpin keluarga kita mulai sekarang. Arthur mengumumkan. Apa? Agus tercengang. Dia tidak sendirian, semua orang termasuk para tetua, Yuda dan anggota keluarga Gumelar lainnya terkejut. Tak satu pun dari mereka mengira Arthur akan mewariskan posisinya sebagai pemimpin kepada Agus secara tiba-tiba, dan semuanya terkejut. Paman, kamu tidak boleh melakukan itu. Aku jauh dari mampu dan aku tidak bisa menjadi pemimpin sekarang. Kamu harus tetap menjadi pemimpin, setidaknya untuk beberapa tahun lagi sebelum memutuskan penggantianmu, kata Agus berburu. Dia tahu bahwa Arthur adalah seorang praktisi bela diri yang kuat. Dengan sifatnya yang adil, Arthur adalah pilar spiritual seluruh keluarganya. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Gumelar tetap menjadi kepala keluarga di wilayah selatan, membuktikan betapa mampunya dia. Agus tahu bahwa dia tidak bisa menahan kekuasaan Arthur dan tidak berani mengambil alih sebagai pemimpin. Itu benar, Tetua Gumelar, Anda masih kuat, Anda masih dapat memimpin keluarga setidaknya selama 5 hingga 6 tahun lagi. Mengapa Anda buru-buru untuk pensiun? Yang lain termasuk para tetua dan anggota garis keturunan pertama dan kedua angkat bicara. Arthur adalah individu yang kuat dengan hati yang baik dan tidak satupun dari mereka ingin dia pensiun dulu. Bab 2394. Jangan repot-repot mencoba membujukku untuk tidak melakukannya. Saya sangat bodoh dengan kematian Yonas dan saya hampir melakukan kesalahan terbesar dalam hidup saya.
Agus sebaliknya tetap tenang dan segera melihat kebenaran. Dengan kebijaksanaannya, dia pasti memenuhi syarat sebagai pemimpin, kata Arthur. Tapi gumam Agus ragu-ragu. Dia ingin membujuk Arthur untuk tidak membicarakan hal itu, tetapi disela sebelum dia bisa mengatakan apapun. Cukup Agus, Tuan Gusnadi telah menjatuhkan Bos Selatan dan keluarga Broto untuk kita. Ini adalah waktu terbaik bagimu untuk mengambil alih, kata Arthur. Dulu ketika keluarga Broto masih berkuasa, mereka menyaingi keluarga Gumelar, dan mengingat sifat ambisius Bos Selatan, Agus akan cocok untuk memimpin keluarga Gumelar. Arthur akan cocok untuk memimpin keluarga Gumelar. Namun, keluarga Broto dibongkar dan telah binasa, dan Bos Selatan dicari oleh organisasi Drakmar. Tanpa keluarga Broto sebagai ancaman, Arthur merasa ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjuk Agus sebagai pemimpinnya. Itu mungkin benar, tapi level kekuatanku terlalu rendah dan aku juga tidak terlalu berbakat. Saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk itu, kata Agus cemas. Meskipun tingkat kekuatannya mencapai tahap yang guna, dia hanya berhasil bertahan karena pil matahari yang diberikan Dewan kepadanya. Sebenarnya, Agus tidak berbakat jika dibandingkan dengan Bos Selatan, dan jika dia terlalu cepat mengambil alih sebagai pemimpin keluarga, dia tidak akan mampu menghalangi keluarga lain di wilayah selatan. Tidak apa-apa, jangan khawatir, saya hanya menyerahkan semuanya kepadamu sehingga saya dapat bertindak sebagai cadangan. Jika kamu menghadapi kesulitan dan keluargamu membutuhkan sesuatu, saya akan selalu ada. Setelah saya melepaskan diri dari semua tugas duniawi sebagai pemimpin, saya dapat fokus pada pelatihan dan mencapai tahap puncak yang lunas sesegera mungkin. Lain kali aku melihat Bos Selatan, aku akan membawanya keluar untuk selamanya, kata Arthur bertekad menyerahkan posisinya kepada Agus. Baiklah kalau begitu. Melihat Arthur mengambil keputusan, Agus memutuskan untuk menerimanya. Baiklah, sudah beres, apakah ada yang keberatan? Arthur mengamati kerumunan. Tidak. Sejak diputuskan, yang lain menggelengkan kepalanya dengan patuh. Aulus, keturunan langsung dari keturunan kedua, adalah satu-satunya yang berhak bersaing dengan Agus sebagai pemimpin berikutnya. Namun ia lebih memilih menekuni seni dan tidak pernah mempertimbangkan untuk berkompetisi. Dengan kematian putranya, Aulus tidak memiliki penerus dan tidak mungkin ditunjuk sebagai pemimpin. Untungnya, dia memiliki seorang putri bungsu dan masih bisa menjalani sisa hidupnya dengan harapan alih-alih putus asa meski putra sulungnya meninggal. Bab 2395. Tuan Gusnadi, ini sudah larut. Anda baru saja terluka, jadi Anda harus istirahat. Keluarga Gumelar akan meninggalkan Anda sendirian untuk saat ini, kata Arthur kepada Iwan. Hati-hati saat keluar, kata Iwan sambil tersenyum dan memperhatikan keluarga Gumelar pergi. Agus dan anggota gadis keturunan pertama lainnya juga ikut pergi bersama mereka. Seketika Iwan dan bawahannya, Tari dan yang lainnya adalah satu-satunya orang yang tersisa di kediaman. Henry, Masun, kenapa kalian tidak membersihkan tempat ini? Aku perlu istirahat, perintah Iwan. Iwan telah meminum pil pemicu energi untuk menghadapi Bos Selatan sebelumnya dan efeknya mulai hilang. Dia segera memasuki fase pemulihan dan harus kembali ke kamarnya. Dengan itu dia meninggalkan bawahannya untuk membersihkan, sementara para wanita menemaninya kembali ke kamarnya. Di suatu tempat di hutan sepi, Hadis yang melarikan diri ke sini dan nyaris berhasil melarikan diri dari pengawal naga setelah menyelamatkan Bos Selatan. Hebat, kita akhirnya terbebas dari lalat-lalat itu, Hadis mengejek dan melemparkan Bos Selatan ke rumput. Dengan kekuatannya yang mencapai tahap puncak alam yang guna, tidaklah sulit untuk melarikan diri dari Farid dan yang lainnya, namun kecepatannya melambat karena dia membawa Bos Selatan yang terluka. Karena itu, Hadis membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengguncang para pengawal naga. Setelah beristirahat, Bos Selatan sedikit pulih dari lukanya dan membungkuk hormat kepada Hadis. Hadis, terima kasih telah menyelamatkanku. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya membantumu karena aku tidak ingin organisasi Drakmar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selain itu, aku punya beberapa pertanyaan untukmu, kata Hadis.
Musuh dari musuh adalah seorang teman dan Buslatan pernah menjadi kepala masyarakat bawah tanah, yang berarti dia memiliki hubungan dengan para penjahat dalam beberapa hal. Hadis tidak bisa membiarkan organisasi Drakmar mengalahkan Buslatan. Selain itu, Hadis merasa semakin tidak nyaman ketika mendengar bahwa orang-orang yang ada dalam daftar kriminal telah dibunuh satu demi satu. Lalu Hadis menyelinap ke wilayah selatan terutama untuk menyelidiki kematian penjahat lain, dan mengingat bahwa Buslatan memiliki banyak koneksi, dia memutuskan bahwa Buslatan mungkin mengetahui sesuatu dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Apa pertanyaanmu? Buslatan bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana Raja Iblis mati? Mengingat kekuatanmu dan dia, bagaimana kalian berdua bisa berakhir seperti ini? Hadis mengerutkan kening. Dia mengikuti Farid dan yang lainnya ke tempat Iwan berada, dan karena mereka tiba lebih lambat dari yang lain, Raja Iblis sudah mati pada saat mereka tiba. Hadis tidak tahu bagaimana Raja Iblis mati dan tidak bisa memahami siapa yang bisa membunuh seseorang seperti Raja Iblis yang hampir mencapai tahap puncak alam yang guna. Belum lagi melukai Buslatan di saat bersamaan. Bahkan Hadis sendiri mungkin tidak mampu melakukan hal itu.